Dalam satu jamuan makan yang memiliki lebih dari 3 orang, jangan membahas urusan pribadi. Dalam sebuah pertemuan yang memiliki lebih dari 6 orang, jangan membahas urusan kerja. Ketika seseorang menanyakan rumahmu di mana, sebenarnya mereka sedang menyelidiki apakah keluargamu berada atau tidak. Ketika seseorang menanyakan pekerjaan orang tuamu, sebenarnya mereka ingin tahu apakah keluargamu punya koneksi dan dukungan. Setelah pulang dari perjalanan, jangan terlalu berinisiatif pamer. Kamu membagikan kebahagiaan, tetapi orang lain bisa menganggapnya sebagai pamer harta. Anak-anak cua teman atau kerabat, meski bersalah, jangan pernah menegur langsung. Mendidik anak orang lain berarti mempermalukan mereka. Seseorang yang terlalu banyak bicara menunjukkan bahwa orang itu kurang pintar. Berbicara memiliki 3 tujuan. Pertama, membuat orang lain senang. Kedua, membuat orang lain bekerja untuk kita. Ketiga, membantu diri sendiri menghasilkan uang. Jika ingin mendekatkan diri dengan seseorang, cukup sering meminta bantuan kecil kepadanya, lalu berikan sedikit hadiah sebagai balasan. Dengan interaksi seperti itu, hubungan kalian akan semakin erat. Jika seorang teman memperkenalkan pekerjaan kepadamu dan kamu dapat menghasilkan 50 juta rupiah, beranilah memberikan 25 juta kepadanya sebagai balas jasa. Tenang saja, selama kamu bisa menghasilkan uang, pekerjaan akan datang setiap hari. Mengundang laki-laki makan, bawalah seorang wanita cantik. Ini akan memecah kecanggungan dengan cepat dan tingkat keberhasilan pembicaraan bisa lebih dari 90%. Mengundang perempuan makan, bawalah sebuah hadiah kecil sebagai bentuk penghormatan. Ini akan meningkatkan rasa simpati mereka terhadapmu dengan sangat cepat. Hakikat bertahan hidup di masyarakat adalah apa? Banyak memberi hadiah, banyak berinteraksi. Itulah senjata yang dapat mengubah nasib. Memberi hadiah, tahu mendengar, tahu berterima kasih, mau berbagi keuntungan, dan pandai mengikuti arus kelompok. Saat meminta bantuan seseorang, sekalipun hubungan dekat, tetap harus membuat mereka mendapat manfaat. Saat meminta bantuan, jangan langsung mengatakan, nanti setelah selesai ada keuntungan untukmu. Beri manfaat terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakan. Jamuan makan untuk meminta bantuan tidak boleh mengundang terlalu banyak orang, idealnya hanya 3. Pimpinan, perantara, dan kamu sendiri. Berikan hak memesan makanan kepada pimpinan. Jika pimpinan memintamu memilih, jangan tanya, "Bapak mau makan apa?" Tetapi tanya, "Bapak tidak bisa makan apa?" Untuk membahas urusan penting, carilah orang yang kaya. Untuk mengerjakan sesuatu, carilah orang yang sedang kekurangan. Jika ingin melakukan hal besar, harus belajar cara mengelola relasi, memahami apa manfaat bagi orang lain, lalu menjadikannya bermanfaat bagi diri sendiri. Hal yang paling kuat di dunia ini bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan cara berpikir. Karena itu, jangan hanya mengajari anak harus patuh atau harus rajin belajar. Jika saya bisa mengulang masa SD bersama anak saya, piano, tari, melukis, semuanya tidak akan saya daftarkan. Bagi anak-anak dari keluarga biasa seperti kita, yang paling perlu dibina adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain. Dengan itu, masa depan mereka tidak akan buruk. Jika Anda ingin anak memahami aturan kehidupan dan memiliki pola pikir strategis, biarkan anak membaca Hukum Murphy sebelum usia 15 tahun. Buku ini berbentuk komik menggambarkan situasi psikologis nyata yang sering dialami anak saat tumbuh. Cukup letakkan buku di meja, anak akan penasaran dan membacanya sendiri. Setelah membaca, anak akan belajar. Tidak panik saat disalahpahami. Tahu cara mengubah keadaan dengan cerdas. Tidak menangis saat ada konflik tetapi mencari solusi. Memahami nilai usaha dan belajar mandiri. Ini bukan hanya komik menarik, tetapi buku, keterampilan hidup, berpikir strategis, dan kepemimpinan untuk anak. Saat memasuki kehidupan nyata, anak Anda akan menonjol di antara banyak orang. Jangan menunggu anak jatuh, baru mengajarinya cara bangkit. Biarkan Hukum Murphy menemani anak mulai hari ini.